Kalimat ini adalah kalimat yang paling indah bagi siapapun saja untuk mengakhiri kehidupannya di dalam kehidupan dunia. Kayak apa sampean senengnya coba? Jenengan wis nang tempat tidur, wis merem-melek, ambekane Senin Kemis, bojone sampean nangis, anak-anaknya sampean nangis, tanggane pada nangis, ibune sampean wis gatolan sikil, terus kakangnya sampean wis nyekeli tangannya sampean sudah tidak fokus lagi ke mereka semuanya. Betapa bahagianya tatkala malaikat maut kemudian berkata, wahai hamba Allah, keluarlah menuju ampunan kepada Allah, menuju keridhaan Allah. Ini perkataan yang paling indah sekalipun dibandingkan dengan perkataan apa saja untuk mengakhiri kehidupan manusia, meninggalkan kehidupan dunia. Kemudian malaikat maut juga berkata, "Ukhruji illa maghfirah minallahi wa ridwan." Keluarlah wahai ruh orang beriman menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, menuju dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Menurut hemat kami, kalimat ini adalah kalimat yang paling indah bagi siapapun saja untuk mengakhiri kehidupannya di dalam kehidupan dunia. Kayak apa sampean senengnya coba? Jenengan wis nang tempat tidur, wis merem-melek, ambekane Senin Kemis, bojone sampean nangis, anak-anaknya sampean nangis, tanggane pada nangis, ibune sampean wis gatolan sikil, terus kakangnya sampean wis nyekeli tangannya sampean sudah tidak fokus lagi ke mereka semuanya. Betapa bahagianya tatkala malaikat maut kemudian berkata, wahai hamba Allah, keluarlah menuju ampunan kepada Allah, menuju keridhaan Allah. Ini perkataan yang paling indah sekalipun dibandingkan dengan perkataan apa saja untuk mengakhiri kehidupan manusia, meninggalkan kehidupan dunia. Kayak apa senengnya ya? Wis ora mikir maning mulane nang Islam dilarang sampean nangisi. Wong sing ditangisi ki wis ora mikiri sampean. Sing garep meninggal ki wis ora mikiri sampean ora perlu ditangisi, wis dadi takdir. Kalaupun kita menangis, ini hanya mengambil ibrah pelajaran terhadap permasalahan kematian. Wong mati ki wis ora kok bermikir sing nangis, wis ngono sampean nangis ngono. Maladane nang Islam bila wis fokus. Coba bayangkan, kalau suatu saat malaikat sudah berkata seperti itu, apakah dia masih peduli dengan tangisan-tangisan yang ada di sekelilingnya? Sudah tidak perlu. Wis ora pikiran mening terhadap permasalahan yang lain-lainnya. Kayak apa senengnya ya? Sampean ya Faruzi misal, masya Allah ya, ya Abu Salamah, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah. Kayak nggak seneng ya, mulai menuju manusia itu di bab sebelumnya terus dewe kena nangis metu ilu banyune kan kene dulu kan disinggung ciri-ciri kematian orang beriman: mengeluarkan keringat, mengeluarkan air mata dari pelupuk matanya, mulai nang kene merambang kene, terus metu idue. Kenapa bisa seperti itu? Trenyu. Kayak ngapa kemudian sampai nelangsane tatkala malaikat pun kemoy. Teman ke malaikat maut kedini ya. Seakan-akan seperti itu. Ya Allah, masya Allah, ya wis ngono cepet dilakuna. Alun-alun ya malaikat pun banter-banter kan ya. Masya Allah senengnya coba. Ini terhadap permasalahan itu. Lantas fatahruju, maka tatkala malaikat maut mengatakan seperti itu, maka keluarlah ruhnya itu dari jasadnya, berpisah ruhnya dari jasadnya seperti air yang mengalir dari teko atau dari ceret atau dari wadah air. Jadi mengalir keluarnya ruhnya dari jasadnya itu seperti aliran air nek sampean ngidingkan teko apakan ceret. Dikit kan mulai ruh mulai dicabut kan mulai dari kaki mengene melaku mengene alun kok begitu mengene los karena nanti pandangannya mengikuti ruhnya seperti aliran air dari teko. Kira-kira lancar ora? Lancar. Ora perlu jerit-jerit, ora perlu kesakitan, ora perlu mengekspresikan wajah dengan wajah yang menyeramkan, malah kadang-kadang dia tersenyum guyu. Masya Allah ya. Kayaknya apa senengnya coba. Begitu loss sudah. Dia telah pergi meninggalkan kita semuanya dan mengandung pelajaran. Kalian semuanya kelak akan menyusul aku. Kisah akan seperti itu.
Oh, Masya Allah ya. Kayak keluarnya seperti itu. Lantas, fayahuduha, begitu kemudian dicabut ruhnya oleh malaikat maut, begitu dipegang ruhnya oleh malaikat maut, ruhnya nanti lantas kemudian diberikan wayahuduha fa idza akhadha lam yadnuha fi yadihi tarfatan ain. Malaikat-malaikat tadi yang jumlahnya banyak sejauh mata memandang, yang warnanya wajahnya putih seperti matahari, tidak membiarkan ruh itu sekejap mata di tangan malaikat maut kecuali mengambilnya. Berarti nek wong wis mati dicabut ruh ki dicekel nang malaikat maut, lantas nang malaikat maut dicekel mening nang malaikat-malaikat sing jumlah akeh itu. Pernah ngana terus seperti itu. Mulane akeh ki kondisi ruwe jasate sing nang tempat tidur lagi ditangisi nang bojone. Wala mas nang apa sampai ninggal mas pasti ninggal malah sampai orang perlu lagi ya. Iya kan ya pasti ngene ya kan ya kadang-kadang seperti itu. Wala mas kan ya anaknya nangis, bojone nangis, ibune nangis, ora perlu. Ini sudah menjadi takdir Allah. Manusia pasti mengalami hal yang seperti itu. Ayo kan iya memang kan ruh lagi digawa ya. Perjalanan ruh kan seperti itu. Inilah perjalanan ruh manusia. Lantas berikutnya, tatkala kemudian dipegang oleh malaikat yang pertama, malaikat yang sejauh mata memandang tadi, lantas kemudian dimasukkan ke dalam kafan yang dari surga tadi, lepokna kafan ruh. Sampai nanti takon kepiye ngene ngafeni malaikat itu kan ana keterangan bentuknya ruh kayak apa, saya itu juga tidak tahu. Karena nangkanya tidak ada penjelasan sama sekali dalam kitab. Cukup kemudian kita yakini saja, oh ya ruh dibungkus nang mori, kemudian bungkus seperti apa kayak bakau, bukan ngerti, karena tidak ada penjelasan dalam kitab. Dan itu tidak penting bagi kita. Sing paling pokok adalah meninggal dalam keadaan iman. Sementara ini kan ada kaum muslimin yang justru memikirkan hati sini, tapi memikirkan yang tidak perlu. Mikirin balsemeka yang apa, mikirin mau ini, penting. Mikirin caranya kemudian malaikat maut ngafani kepriwe, itu gue. Atau menjelaskan wajahnya seperti matahari maksudnya, penting. Itu seperti itu. Lantas kemudian setelah kemudian dimasukkan ke kafan yang dari surga itu ditaruh, yaitu dikasih balsam. Wayahuju minha, sehingga keluar dari ruh itu yaitu bau yang sangat wangi dan harum. Boleh nuju-nuju ana ruh sing ninggal tapi ninggal na bekas mambu wangi. Karena dia begitu kemudian dikasih balsam oleh malaikat itu, nanti baunya sangat harum dan sangat wangi. Masa kawajatu ala wajhil ardi, sampai kemudian wanginya itu seperti misik, seperti wanginya misik yang pernah engkau dapati di dalam permukaan bumi ini. Berarti mambune wangi banget. Setelah kemudian dikafani, nang malaikat yang sejauh mata memandang itu pertama kali begitu dikafani, dikasih balsam dan baunya wangi, lantas dibawa naik menuju ke langit. Kalau dibawa naik menuju langit, berarti jenazahnya kayak apa? Didusi, dikafani, kan seperti itu ya. Nanti terkait masalah kapan dikembalikan ruhnya menuju jasad, ini ada perbedaan ulama. Jangan kan terus takon, si kapan maning ruh ngone dibalik nameng jasad gue. Makanya ini ada dua pendapat terhadap permasalahan itu nanti di bab selanjutnya. Nah, lantas kemudian dibawa menuju ke arah langit. Fala yamuruha mala'im minal malaikati illa qalu. Maka tatkala kemudian malaikat itu membawa menuju ke arah langit dunia, kalau melangit dunia mengana, sampai terus berpikir, apa waktunya cukup? Apa waktunya cukup sementara mayit lagi didusi, lagi dikafani, ngulim balik namanya apa kesuwen? Penting mikir seperti itu. Ya langit dibawa ke langit, dan kita tahu kalau kita lihat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah menuju ke Sidratul Muntaha itu butuh waktu yang hanya sekejap di bawah kendaraan
buruk. Kan iya, hanya sekejap saja. Sebagaimana kemudian malaikat itu lebih cepat dibandingkan hal itu. Karena malaikat itu kan sebagaimana kekuatan cahaya. Wah, surat bisa dipikirkan direct lah, cepet lah. Iya, langsung tekan kok, sampai nembeng ngangkat jasa pemandian, lalu bisa tekan angin pertama. Ayo, seperti itu. Lantas dibawa ke sana. Lantas kemudian, tatkala kemudian malaikat membawa yaitu ruh itu menuju langit yang pertama, penduduk langit pertama kemudian berkata, seluruh malaikat-malaikat yang dilewati jenazah itu, dia berkata, kan mau malaikatnya sejauh mata memandang. Begitu sejauh mata memandang, setiap kali mereka menerima kafan yang ruh yang bau wangi itu, kemudian mereka itu berkata, mahadihi ruhu, yaitu mahadihi ruhu tayyibah. Siapa ruh yang baik ini? Siapakah ruh yang memiliki ruh yang baik ini? Katanya. Lantas kemudian dijawab, fayakuluna, dijawab oleh malaikat-malaikat yang sejauh mata memandang. Ini adalah ruh Fulan bin Fulan. Masya Allah ya, kayak apa seneng ya. Malaikat-malaikat nyambut, dan malaikat-malaikat itu heboh nek ana wong beriman nih ninggal nganti pada kepo. Siapa sih ninggal? Jangan bahasanya kayak ini ya. Dijawab nang malaikat, ke ruh Fulan bin Fulan. Aku mending siapa sih ninggal? Ruh Fulan bin Fulan. Oh, kayak apa senangnya, coba bayangkan, itu yang menjadi ruh itu. Lantas berikutnya, sampai akhirnya mereka sampailah kemudian di langit ke dunia. Begitu sampai ke langit dunia kayak berarti langit sing pertama kayak sinang. Kalau kita keluar dari musola dan kita melihat ke atas, maka itulah yang namanya langit dunia. Begitu kemudian dia sampai ke langit dunia, fayastaftihuna, mereka malaikat-malaikat jauh mata memandang tadi yang membawa ruh itu kemudian meminta dibukakan pintu langit dunia. Berarti langit ana pintune. Mulanya kan nang surat An-Naba kan ana ayate. Sungguhnya langit itu memiliki pintu-pintu. Tatkala pintu-pintu langit itu dibuka, sampean lakon lawangin nang nimbuh aku ora ngerti. Nah, karena penjelasannya sing genana pintune, wujudnya pintune kayak apa? Apa pintune kayak sing digawe nang turimin orang ngerti, sing gena udukan kayu. Iya sih, yang pasti memang ada pintunya, sehingga malaikat-malaikat itu meminta dibukakan yaitu pintu langit. Lantas kemudian fayyuftahu lahu, dibukakan pintu langit itu. Lantas kemudian akhirnya sampailah di langit itu. Sampai kemudian akhirnya sampai di langit berikutnya. Sampai akhirnya kemudian sampailah di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampailah ke langit ketujuh. Berarti ruh tiga langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kayak jenazah jasad lagi didusi, lagi dikafani, tanggane pada takziah, tanggane pada ngerasani siapa sih meninggal, dan yang lain-lain. Kayak ruh lagi digawa menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh, berdasarkan hadis ini. Sampai kita koni, kenek ruh nembe ninggal, terus kue meninggal ruh kena ngendi, digawa menglangit, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit keenam, langit ketujuh, nek wong beriman. Itu seperti itu. Nanti dikembalikannya lagi dua pendapat. Tapi pendapat yang paling menurut hemat kami mengikuti pendapat kapan dikembalikannya lagi. Dikembalikannya tatkala panjenengan jujugna mengkuburan. Begitu jujugna kuburan, jenazahnya itu dikubur. Sampean balik. Nah, terus anak hadis Rasulullah, mereka para ahli kubur yang baru ditanam jasadnya itu dikubur, mendengar trompah-trompah. Tatkala kalian semuanya meninggalkan area pemakaman. Nah, kalimat mendengar trompah-trompah itulah posisi tatkala dia sudah dikembalikan ruhnya menuju jasadnya. Berarti dia hidup
seperti hidup, tapi hidupnya berbeda dengan hidup yang ada di dunia, tapi hidupnya di alam barzah. Yang pasti ruhnya dikembalikan lagi menuju jasadnya. Dewek Bali ke pendapat yang kami ikuti, sekalipun anak pendapat dia nih ngone dibalik mening ruwe kenek tatkala sampean memandikan, tatkala kemudian sampean ngafani ruwe dibalik ke pendapat yang kedua. Mulanya anak hadis Rasulullah sampean nurauding yasani mayit yang lagi takziah karena dia disakiti oleh pembicaraan buruk-buruk Anda. Oleh alasan itu situlah ada ulama yang berpendapat, oh berarti dibalik naik kenek wis bertitusi dikafani dibalik nah. Tapi kalau saya pribadi mengikuti pendapat yang kedua. Kalau saya neng jenengan silakan. Mungkin boleh jadi ngesuk gelem beda maning, karena ini kan terkait masalah keyakinan. Artinya keyakinan kita mengikuti ulama dalam terkait masalah itu, sekalipun ini janjinya yang begitu penting. Sing penting paling baku kan dewek meninggal dalam keadaan beriman. Tapi ini pendapat yang menyebutkan seperti itu. Mulane kayak kan ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengarah kepada itu. Sampean ngedusine kon aja seru-seru, kan ya? Sampean kan ngedusikan aja seru-seru karena dia baru merasakan sakit. Nah, mulane oleh karena alasan itulah ada ulama yang berpendapat dikembalikannya pada posisi tatkala setelah dimandikan, setelah dikafani. Itu seperti itu. Wallahu alam bisawab terhadap permasalahan itu. Tapi pendapat yang saya ikuti yaitu tatkala jenazahnya dikuburkan, tatkala kemudian para pandazia pulang dikembalikan. Seperti itu. Dan berikutnya, sampailah kemudian dia sampai kepada langit ketujuh. Fayakulullahu azza wa jalla. Begitu ruh itu sampai ke langit yang ketujuh, maka Allah berfirman, "Uktubu kita banget di finginiyin." Tulislah oleh kalian semuanya wahai malaikatku, yaitu kitab hambaku itu, yaitu dingiliyin. Kalimatnya seperti itu. Tulislah kitab hambaku, yaitu di kitab ngiliyin. Kalimatnya seperti itu. Wa amiduhu illal ardi, dan kembalikanlah dia ke dunia atau ke bumi. Balikan lagi ke bumi. Ke bumi nangkene maksudnya adalah alam barzah. Berarti begitu wis tekan melangit kepitu, ditulis kitabnya dinginiin, lantas kemudian disuruh dikembalikan lagi menuju bumi. Bumi nangkene maksudnya adalah alam barzah. Mulanya ada pendapat yang mengatakan sing jenengan alam barzah itu alam yang dekat dengan bumi. Karena hadis ini sekalipun ini juga tidak penting. Yang pasti alam barzah itu terpisah dari alam dunia, terpisah dari alam akhirat. Mulanya dijenengi barzah, dinding yang tebal, yang seakan-akan tidak bisa ditembus oleh siapapun yang sudah masuk ke dalam alam barzah. Mulanya wong mati ora bakal bisa dolan, ora bakal bisa bali. Mulanya dijenengi barzah, dinding yang tebal yang tidak mungkin ditembus. Mulane ora ana sejarah wong mati ki nek mati telung dina dolan sinang balik. 40 dina dolan nang ngarepan ngabinang samping rumah. Mau 100 dina dolan nang ke kampung. Nah itu ya. Kan ya. Nah, yang seperti ini tidak sahih hadisnya. Bahkan kemudian ini sangat kemudian tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Selama ini kan anak kayak gue. Nah mulainya juna terus sampai nana sing takon. Nah kan ujung-ujungnya suatu saat nyakseni wong ninggal, dheweke ninggal dina Kamis, tapi bojone wingi tak takoni jarene dheweke ketemu kambi bojone sing wis ninggal kaya-kaya isin jagong nang kursi, kaya-kaya isin jagong nang amben kae udu wonge udu arwah, tapi jin korin. Karena jin korin itu wujudnya sama seperti manusia. Dan kita semuanya memiliki jin korin. Wujudnya jin korin kita juga sama bentuknya seperti kita. Matinya kapan jin korin itu? Hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi kalau kita berbicara masalah hal yang berkaitan dengan itu, masalah jin-jin itu memiliki dunia tersendiri dibandingkan kita. Dan kita memiliki jin pendamping, diantaranya jin korin.
Jin korin artinya korin ki teman, kawan. Pendamping kita kan diantaranya anak malaikat pencatat kebaikan dan pencatat keburukan. Terus jin korin. Kan seperti itu. Nah, makanya jangan sampai kemudian kita bersekutu atau kemudian memuja-muja jin korin itu. Wong kuwi sifatnya jin pada duweni kewajiban gue beribadah kepada Allah. Selama ini anak ilmu nang masyarakat kita, jane ilmu men ketemu kami sedulur ari-ari kembar pancar. Dan ya puasane pitung dina pitung wengi, kon aja mangan apa-apa puasane mutih. Engkau gawe bubur abang bubur putih sok nang kamar selama pitung dina. Ojerene manjing ilmune bisa ketemu sedulur hari-hari. Engkau nek ngapa-ngapa kon disambat wene. Sampean krepat macul sedulur ingsun kembar pancer iku bangsane gejok lemah ping telu. Seperti ini yang namanya syirik. Syirik karena dia bersekutu kepada jin. Nah, kemudian berikutnya, setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata seperti itu, wa in minha khalaqtuhum. Kata Allah, sungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala dari bumi itulah aku menciptakan mereka, keturunan anak Adam. Mulanya kan anak perkataan Ibnu Abbas, innallaha subhanahu wa ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, yaitu dari tanah yang berwarna merah, tanah yang berwarna putih, tanah yang berwarna kemudian hitam. Mulanya manusia tekane mengdewek wujudnya warna ana sing putih, ana sing hitam, ana sing model kayak dewek dijenengi sawo mateng. Sekalipun ana sing sawo mentak, ana sing sawo kematengan. Iya. Seperti itu. Kan gitu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Wa fiha angidduhum, maka di dalam bumi itulah aku Allah mengembalikannya lagi, dan di dalamnya pula aku kemudian mengeluarkan pada kali yang lainnya. Maka kemudian fatunaduhu fi jasadihi, kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Mulanya hadis ini disebutkan, maka setelah itu dikembalikan ruhnya menuju jasadnya. Lantas kemudian datanglah dua malaikat. Selaras kami hadis sing mau, sing ngomong, nah kapan ruhnya itu dikembalikan ke jasad? Ya kue tatkala manusia yang bertakziah mengantarkan ke pemakaman. Jujuknya pemakaman. Begitu kemudian dikubur, sampean pulang, maka mayit itu mendengar suara terompah-terompah sampean tatkala meninggalkan pemakaman. Sikis itu di kasus. Kepriwe nek mayit ora langsung dikubur. Misal anak mayit ora langsung dikubur. Apakah tetap waktunya kemudian dikembalikannya pada hari itu juga? Apa nanti dikubur? Karena itu ya. Sikis itu di kasus. Karena hadis ini diomong, nah nek setelah itu ya, seakan-akan mengarah kepada penjelasan seperti itu. Lantas datanglah dua malaikat. Kalimatnya yang begitu. Ruhnya itu dikembalikan kepada jasadnya, datanglah dua malaikat, maksudnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Nah, sekarang studi kasus. Bok ana wong takon. Nah, siki kepriwe nek ora langsung dikubur. Bisa dinepna disit nganti 3 dina. Apa malaikatnya ngenteni ngene nakoning kola dikubur. Nah, ya ini terkait masalah hal yang berkaitan dengan masa ini, sekalipun dikuburnya ditunda-tunda tetap saja pertanyaan itu dengan kadarnya Allah itu tetap ditanya, dan Allah Maha mengetahui kapan waktunya ditanya ruh itu dan kapan waktunya ruhnya itu kembali, dan Allah Maha berkuasa. Mbok ewontene ana sing takon nuju-nuju kan cokane ana mayit sing langsung dikubur ngenteni keluargane engko lah anaknya wong pada bali kianu wingi wis pesen pas lagi sedulur kayak si urip anaknya kon bali kabeh mulane anaknya bali ternyata anaknya anu macet akhirnya ditelepon yang anu macet aja dikubur disit pesen sing duduk wis rampung kat mau didane ngenteni nganti tekan suwe
Apakah terus banjur ditakoni malaikat mungkar dadak suwen terus dadak macet kan nggak seperti itu malaikatnya. Ini terkait masalah itu Allah Maha berkuasa, kapan dan waktunya dia bertanya, dia Maha mengetahui sekalipun diakal-akal oleh manusia. Itu seperti itu. Nah terus dengan ini jenazah orang dikuburkan lemah disuruh gua kan mati nang kan ini ya. Kan seperti itu deh, sama saja ini ukuran Allah Subhanahu wa taala terhadap permasalahan malaikat mungkar nakir. Nah, malaikat mungkar nakir ini kalau dalam hadis yang lain berwarna biru dan abu-abu. Kalau menurut kitab yang lain dia buta, tuli bisu. Tuli bisu kemudian buta, yaitu malaikat yang bertugas nanti akan mengazab setelah malaikat mungkar nakir bertanya. Enek malaikat mungkar nakir nakoni ora bisa kan ditutup kembi gada. Kising nutup kembi gada gue malaikat itu di bisu kemudian dia juga buta. Kenapa bisa seperti itu? Tujuannya kenapa dia buta? Soalnya nek sampean ditutup ajur, nek dheweke bisa ndeleng mbok ngasih melas. Mulanya dheweke buta, mulai buta bodoh pedung kan ya mbok. Kenapa dia tuli? Kalau dia menjerit dikhawatirkan kemudian dia akan timbul rasa iba. Wah, wong jerit kan kita tahu jeritnya begitu dipukul semuanya makhluk mendengar kecuali yang tidak mendengar manusia dan bangsa jin. Berarti menunjukkan rasa sakit yang sangat. Mulanya digawe tuli ora guru babak belas mulai dipentung kenapa kemudian dia bisu ini juga menambah azab bagi dia sampai nek suatu saat kemudian disiksa sampai sing nyiksa isi dijak ngomong isi anak nikmate tulunglah aja sakit tulung ya ora perlu ngomong isi mending anak nikmate isi anak jedang ngomong. Tapi beda nek dheweke bisu tang tung dhewek juga korban perasaan dan korban psikologis. Aduh sing tak adepi wong budek, wong buta, wong bisu. Sampean nang dunya bae ngadepi wong nek ana nyuwun sewu. Budek, buta, bisu, sampean mandan repot. Kepriwe nyuwun nidok nak wong dalan, ya wong dijak ngomong ora bisa. Kan ya ora weruh. Kan ya. Ini seperti itu. Apa mending naik malaikat yang juru siksa untuk memukul yaitu para hamba Allah yang tidak beriman tatkala di alam barzakh. Ini insya Allah pada pertemuan berikutnya karena ini hadisnya panjang nanti 2 lembar. Nah, ya, di antaranya sampai pada kalimat itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol silakan. Nggih, monggo. Nggih. Umpamane macam ngirim kirim doa. Iya. Karena mereka boten purun jadi kirim kan. Nggih. Kok sing Islam orang itu boten dikirim. Ini kirim mana kamu ambil dengan dulu. Itu semua ini sama boten Islam. Jadi seperti ini. Kalau pengiriman itu bentuknya doa, misal nek ini berkaitan dengan masalah doa. Doa ini apakah sampai doa orang hidup kepada orang mati sampai dengan persyaratan jika sama-sama beriman. Untuk sampean donga ki bakal tekan nggo wong mati asal dalam kategori beriman. Dalilnya nopo? Dalilnya hadis Nabi pernah ziarah makam ibune. Begitu ngerti makam ibune Nabi ki nangis terus yang sahabat ditakoni sampai ngapa ya Rasulullah nangis melihat kubur ibu Anda. Rasulullah ngomong, aku jaluk Allah jaluk pangapura nggo ibuku oleh Allah tidak diizinkan. Aku hanya diizinkan untuk berziarah kubur ke makam ibuku, tapi aku tidak diizinkan untuk berdoa kepada Allah untuk ibuku. Ini juga menjadi dalil. Sampai doang nawong dekat, bapak, ibu, rama, biung, kakang, pak gede, wong tua, ponakan dan yang lain-lain, kalau tidak sama-sama beriman,
ora bakal tekan. Iku maksudnya iwe nek sifate doa. Nek sifate doa ya. Tapi nek asal jenengan beriman itu akan sampai kepada panjenengan. Karena hubungan orang beriman dengan orang beriman lainnya baik di dunia ataupun di akhirat ini tetap tersambung. Jadi nenek kulo panjenengan sedaya ndonga maring go tiang pecah ini kemudian akan bersambung jika konsepnya beriman. Sing dadi permasalahan iki terus mekaten. Nek ana wong ninggal dari keluarga kita. Kan ana hadis Rasulullah menyebutkan Allah menerima taubat selama hamba itu nyawanya belum sampai di tenggorokan. Allah nampani tobat selama hamba itu belum sampai di tenggorokan. Kalau Nabi berbeda kondisinya, tatkala dia berkunjung ke ibunya nang Allah langsung ditidoki kondisi ibunya Nabi. Mulai Nabi jadi pengabura mengalong ibunya ora ulih karena Nabi wis langsung diwengerti Allah. Kalau kita kan tidak. Kita memiliki orang tua yang telah meninggal. Kita juga tidak tahu apakah orang tua kita meninggal membawa iman atau tidak. Kan orangnya berita itu, padahal aneh hadis Allah menerima tobat selama nyawa itu sampai di tenggorokan nang Allah ditampak. Boleh jadi mungkin kan ada hamba Allah mereka tatkala mbiyen ora pernah bertobat, ora sering kali berbuat dosa dan yang lain sebelum dia meninggal, nyawa sebelum sampai di tenggorokan, dia kemudian bertobat, ya Allah aku takut dosane. Apakah kemudian tobat yang seperti diterima? Diterima. Nah, sing dadi permasalahan nang kene kita tidak tahu. Dewek takut mengalur nang Allah ora ana jawaban. Bedane kan Nabi. Langsung dijawab masalah ibune Nabi. Makanya ulama ini memberi, jika kemudian kita memiliki orang-orang tercinta di dalam kehidupan dunia, mereka telah pulang kembali kepada Allah. Secara kasat mata dia dulu mungkin tidak sholat dan yang lain-lain. Ya sudahlah, kita tetap mendoakan karena kita juga tidak tahu apakah dia meninggal dengan iman atau tidak. Untuk masalah diterima atau diterima itu urusan Allah. Kayak gue. Tapi karena ada hadis itu Allah bakalan nampani tobat hamba sebelum bertobat. Kecuali nek bapaknya sampean garep meninggal terus ngomong, aku ternyata tobat mengalur ditampakin nyawa aku wis tekan kene terus meninggal. Nah kayak gitu dah. Wis kena. Ya. Sementara ini kan tidak itu loh. Kita tidak tahu juga. Sampai tidak ada yang bisa mengira-ngira 100% dari keluarga kita yang telah meninggal. Apakah dia meninggal dalam keadaan iman atau tidak? Berbeda kondisinya nek wong meninggal di atas agama non muslim. Kita lah memang benar-benar tidak boleh sama sekali dongak. Nah, tapi nek statusnya lingkungannya orang beriman, boleh jadi mungkin dia masih ada setitik status iman tatkala sebelum pulang menuju kepada Allah. Sehingga dheweke wis doakan baik untuk masalah diterima atau diterima itu urusan Allah. Nek dheweke memang ibune bapake dhewek meninggal di atas iman ya ditampa, nek ora ya tidak. Kalaupun kemudian tidak diterima oleh Allah, kita pun tetap mendapat pahala, yaitu pahala mendoakan bakti kepada orang tua. Itu terkait masalah itu. Iya. Kemana itu meninggal? Iya. Kalau itu kita misir dengan kita misir. Nggih. Pada saat itu acaranya dari orang itu ada dulu di komati. Jadi adzan dan qomat tatkala kemudian mau dikuburkan tidak ada hadis yang sahih yang membicarakan masalah itu. Adzan qomat itu hanya untuk panggilan sholat. Apa mending ngadani qomat lalu wong sing dikubur atau sholat. Ya otomatis tidak ada hadisnya. Jadi tidak ada hadis satupun yang menyebutkan bahwa wong meninggal pas garap meninggal ki diadani dikomati. Iya, karena tujuannya janjane mungkin ya ketone karena sesuatu sing apik mung gue menungsa belum tentu apik mung gue Islam. Kalau itu memang terbukti tidak ada di dalam hadis yang sahih dan memang tidak ada dalam hadis yang sahih terkait masalah itu, lantas kemudian manusia melakukannya, seakan-akan seolah-olah kayak marahi Nabi dan menuduh Nabi, ajaran Nabi kurang komplit. Masa wong mati ora diadani ora dikomati. Seakan-akan seperti itu ya sudah. Apa yang memang diajarkan Nabi kita lakukan sing ora diajari ora dilakukan.
terkait masalah itu tidak ada hadis sahih yang menyebutkan itu. Terkait masalah adzan qomat bayi, adzan qomat orang mau meninggal dikuburkan, ini juga tidak ada. Kalau kita berbicara masalah hadisnya, itu seperti itu. Nggih. 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 Iya, dia benar. Ya memang tidak ada, gitu. Dia, ya, memang tidak ada hadis yang seperti itu ya, betul. Masalah. Oke. Di antaranya itu cukup ya. Nahtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis mana mau? Niki ya waktu aku bae ngomah aku niki pas nyagap ngaji.